Bab 882. Bagus jika kamu sudah kembali. Perkataan tersebut membuat merlinduanmu tercengang. Dia tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa mengatakan hal tersebut padanya, orang itu menyuruhnya mati. Merlinduanmu melotot, tatapannya ketika melihat Anisong jelas penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu bilang apa? Mulutnya bergetar ketika mengatakannya. Anisong meliriknya dari samping, mendengar hal tersebut dia merasa geli tersenyum, ada apa, kata-kata sederhana seperti itu kamu tidak mengerti. Kupikir, kamu tidak terlihat seperti orang bodoh, bagaimana mungkin kamu tidak bisa memahami maksud perkataanku. Bagaimanapun, kamu bahkan bisa menggunakan cara murahan. Mendengar kalimat terakhirnya, nafas merlinduanmu menjadi sangat cepat, pundaknya langsung turun, tangannya menggenggam erat selimutnya, dia menunduk dan tidak berani melihat mata Anisong. Perkataan Anisong barusan, jelas memberitahunya kalau dia mengetahui apa yang telah dilakukannya. Tetapi, bagaimana wanita ini bisa mengetahuinya, siapa pula dia? Anisong melipat tangannya di depan dadanya, dengan tidak senang mengatakan, ada apa? Aku belum mengatakan apapun, kamu sudah mundur seperti itu. Kamu membuat dirimu terlihat seperti aku telah mengintimidasi dirimu. Kamu benar-benar hebat berpura-pura lemah. Sampai di sini, dia berhenti sebentar, setelah itu melihat Jerry Yuchi, pantas saja, tua bangka keluarga Yuchi sampai takluk dibuatmu. Perasaan Jerry Yuchi sangat terguncang, memperhatikan Anisong berdiri di hadapannya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Ketika berbicara dia juga terdengar sangat bersemangat, meskipun kata-kata yang diucapkannya sangat buruk, tetapi bagaimanapun dia adalah putrinya yang sudah bertahun-tahun tidak dijumpainya. Jerry Yuchi yang sekarang tidak mungkin akan memperdulikan perasaan merlinduanmu, fokusnya sepenuh hati diletakkan pada putrinya. Mendengar Anisong menyebutnya, Jerry Yuchi menyentuh hidungnya hendak menyindir dirinya, ketika dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Siapa sangka Anisong kembali menambahkan kalimat. Apa kamu yang bernama merlinduanmu? Tidak kusangka setelah bertahun-tahun keluarga duanmu masih belum berhenti juga. Kamu adalah perempuan, bisa melakukan hal seperti ini kamu tidak tahu malu ya? Setelah mengetahui Golden Ye diberi obat, dan Audrey Han tidak bisa tidak meladeninya, sampai hampir keguguran, emosi Anisong langsung naik. Dan ketika dia melampiaskannya sulit baginya untuk menahan diri, biasanya dia selalu memperlakukan anak muda dengan baik, meskipun tidak suka dia juga tidak akan mengatakan hal yang sampai membuat mereka kehilangan muka. Namanya juga junior, anak muda lebih emosian, sangat wajar jika melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, tinggal diperbaiki jika sudah terlanjur melakukannya. Tetapi hal yang dilakukan oleh merlinduanmu ini, benar-benar sudah melewati batas toleransinya, dan yang menjadi korban di sini adalah Goldie Yuchi sendiri. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan lagi. Oleh karena itu dia melampiaskan kemarahannya pada merlinduanmu, dan dia tidak sungkan sedikitpun. Apa yang ditakutkan oleh merlinduanmu akan diungkitnya, dia akan fokus pada hal yang tidak disukai merlinduanmu. Benar saja, setelah mendengar perkataannya, raut wajah merlinduanmu terlihat sangat gelisah, dia menggeleng mundur, kamu, apa yang sedang kamu katakan? Aku benar-benar tidak paham. Kamu jangan mendekat, aku tidak paham dengan yang kamu katakan. Anisong kemudian meliriknya. Bagus sekali. Pura-pura terlihat menyedihkan lagi. Merlinduanmu tidak mungkin akan mengakuinya, meskipun wanita di hadapannya mengetahui semuanya, bisa apa pula, asalkan kakek Yuchi mempercayainya itu sudah cukup, yang pasti dia tidak akan mengakui kalau dia telah melakukan hal tersebut. Anisong tentu saja mengetahui rencana yang dipikirkannya, dia langsung melihat ke arah Jerry Yuchi, tua bangka. Tadi di bawah sana pembantunya sudah menjelaskan semuanya, sekarang setelah pembantu itu pergi kamu pura-pura bodoh. Atau karena dia masih muda dan cantik, menangis di hadapanmu, hatimu langsung melunak dan tidak tega padanya. Kata-katanya ini
Jerry Yuchi langsung mengerutkan dahinya, dia akhirnya tersadar. Pria tua itu membuka mulutnya dengan tidak berdaya, Ani. Ani. Panggilan dekat seperti itu membuat tatapan mata Ani Song langsung menyipit, dia segera bergerak mundur berteriak mengatakan, jangan memanggil aku seperti itu. Emosi Ani Song terguncang, dengan kejam dia menambahkan, kamu tidak pantas. Merlinduanmu yang berada di atas ranjang mendengar percakapan mereka berdua, alisnya berkerut, di keluarga Yuchi dia hanya bisa mengandalkan Jerry Yuchi, oleh karena itu dia menjulurkan tangannya dan menarik baju pria tua tersebut, dengan suara lemah mengatakan, kakek Yuchi. Entah karena tenaganya yang terlalu lemah atau suaranya yang terlalu kecil, Jerry Yuchi sama sekali tidak memperdulikannya, dia bahkan tidak berbalik. Pria itu terus memperhatikan Ani Song, bahkan setelah melihat Ani Song terguncang, air matanya langsung mengalir. Ani Song melihatnya seperti ini, hatinya tiba-tiba merasa sangat aneh, dia mundur semakin jauh, dengan suara dingin mengatakan, kamu tua bangka apa kamu sudah pikun? Kamu sudah tidak bisa bicara lagi. Aku peringati kamu, di masa mendatang kamu tidak boleh memanggil aku seperti itu lagi. Jerry Yuchi tersadar, tersenyum, baik, terserah Ani mau seperti apa, yang penting kamu sudah kembali, sudah kembali. Ani Song. Merlinduanmu melihat Jerry Yuchi seperti bukan dirinya sendiri, pria tua itu seperti sudah melupakannya, hatinya langsung gelisah. Wanita ini kelihatannya sangat arogan dan angkuh, begitu masuk dia langsung marah-marah, bahkan mengatainya tidak tahu malu. Dia ingin meminta tolong pada Jerry Yuchi, tetapi Jerry Yuchi malah tidak memperdulikannya. Bukankah itu berarti? Di saat itu, Jerry Yuchi tiba-tiba melihat Hansen yang berdiri di depan pintu, dengan gelisah mengatakan, Hansen, cepat, suruh orang bereskan kamar, agar dia bisa tinggal. Setelah itu, Hansen baru saja ingin mengangguk, tiba-tiba Ani Song dengan keras mengatakan, tidak usah. Matanya melirik Jerry Yuchi, dia lantas menarik kembali tatapannya mengatakan, aku bukan datang untuk tinggal di sini, aku juga tidak ingin menetap di sini, hari ini aku datang untuk melihat sejauh apa kamu akan membantu orang luar, setelah selesai bicara aku akan pergi. Merlinduanmu merasa punggungnya sangat dingin. Dan benar saja, tatapan Ani Song kembali berhenti padanya. Apa kamu paham maksud perkataanku tadi? Seorang gadis selalu membuat rencana merusak hubungan orang lain bukanlah hal yang baik, rasa cemburu membuat seseorang menjadi murahan apa kamu pernah mendengarnya? Mendengar hal tersebut, Merlinduanmu langsung menjulurkan tangannya dan menutupi pipinya. Sekarang bukankah kamu sudah mendapatkan karmanya, kamu terluka sampai seperti ini. Ani Song kemudian menertawakannya, kata-kata terakhirnya seperti sedang mengancam, tetapi sekarang wajahmu masih belum rusak, jika di masa mendatang kamu masih memiliki niat buruk, mungkin tidak hanya seperti ini. Hati Merlinduanmu terasa sangat dingin, dia mengangkat wajahnya dan melihat mata wanita tersebut, dia menyadari mata Ani Song terlihat sangat gelap, rasanya seperti salju dingin yang berada di atas gunung, membuat dirinya gemetar sampai tersadar. Dia menunduk. Ini pertama kali dia merasakan ketakutan menyelimuti hatinya, dia tidak berani melihat mata Ani Song. Ani Song menarik tatapannya dengan puas, setelah itu dia melotot pada Jerry Yuchi, berbicara kasar Merlinduanmu. Jika kamu merasa hidupmu sudah tidak ada harapan lagi, kamu ingin mati juga boleh, tapi carilah tempat yang lebih jauh, jangan membuat orang-orang sial karena dirimu. Sudah? Aku sudah menyelesaikan perkataanku, sekarang aku sudah seharusnya kembali untuk makan. Ani Song mengangkat tangannya, melihat jam tangannya, tersenyum, setelah itu melangkah keluar, tiba-tiba saja dia teringat akan sesuatu dan berhenti, dia berbalik melihat Merlinduanmu tersenyum ringan, oh ya, aku lupa memberitahumu, kejadian kamu memberi obat pada Golden Ye, semua orang sudah mengetahuinya. Dan lagi, aku sudah mengutus seorang untuk memberitahu anggota keluargamu. Bersambung.